Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Kali ini kita tetap ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting, membahas tentang usaha budidaya jamur tiram, tapi ya situasinya nggak dalam kumbung ya guys ya. Karena kita Insan memang ada agenda di luar ini, jadi ya suasananya agak sedikit berisik. Tapi ya mudah-mudahan kalian tetap bisa dengar suara Insan ya guys ya, supaya apa yang kita obrolkan ini nyambung, jadi bisa sampai kepada kalian. Walaupun ya suasananya nggak di dalam kumbung, biasanya kan kita dalam kumbung hening ya guys ya, ini agak berisik sedikit nggak apa-apa ya guys ya. Nah, jadi balik ke tema video pada pagi hari ini, seperti yang udah Insan bilang tadi malam, itu Insan mau membahas tentang beberapa teknik inokulasi yang digunakan oleh masyarakat ataupun para petani jamur di Indonesia ini ya guys ya. Jadi ada beberapa teknik yang mungkin bisa kalian coba di rumah, kalian tiru, kalian modifikasi, walaupun Insan beberapa nggak ada gambarnya. Nah, karena tadi malam udah coba Insan chat, udah coba Insan komunikasi sama seseorang yang menggunakan teknik super cepatnya itu guys. Inokulasi 2000 log dalam waktu 3 jam hanya dengan 2 orang. Itu cepat sekali ya guys ya, menurut Insan itu sudah sangat pro lah dia dalam membuat bibit itu, menginokulasinya. Tapi udah Insan minta tolong buatkan videonya sekitar 2 atau 3 menit. Beliau sepertinya keberatan ataupun nggak mau ya guys ya, jadi nggak dipaksakan. Padahal sebetulnya Insan dengan cara seperti itu Insan mungkin mempromosikan, karena beliau itu posisinya di Jogja. Nggak mungkin Insan datang ke sana hanya sekedar tahu melihat cara inokulasi beliau, nggak mungkin ya guys ya. Dari Sumatera ke Jogja, wah berat sekali. Jadi ya coba Insan mintain videonya, nggak dikasih ternyata guys, nggak ada respon. Jadi ya udahlah. Mungkin Insan berikan gambarannya aja, kalian mainkan imajinasi kalian, kalian bayangkan dalam pikiran kalian, itu pasti bisa guys. Terutama buat teman-teman yang memang udah sering inokulasi, pasti ya udah tergambar lah dengan apa yang udah Insan terangkan seperti ini. Mudah-mudahan bisa kalian bayangkan. Jadi kita langsung mulai dari yang pertama aja ya guys ya. Yang pertama itu standarisasi yang pertama ya biasa ya guys ya, menggunakan cincin dan koran. Kalau misalkan cincin itu banyak variasinya. Ada yang dari selang seperti yang punya Insan, ada yang memang khusus cincin, ada yang dari paralon, ada yang dari bambu. Nah, semua itu biasa ya guys ya. Banyak, mau jenisnya, mau ukuran berapa, mau 1 inci, mau 1/4, mau 2/3, mau yang 2 inci. Nah, itu banyak guys, tergantung kalian mau milih ukuran yang mana. Cincin dengan kertas itu biasa. Kemudian media bibitnya itu biasanya dengan jagung ataupun dengan media serbuk ataupun sorghum. Tapi sorghum jarang digunakan guys. Biasanya itu daerah-daerah yang sulit ditemukan jagung aja, ataupun yang memang udah kebiasaan mereka pakai sorghum itu. Tapi kalau Insan kurang serak ya guys ya pakai itu, kurang direkomendasikan lah. Yang biasanya yaitu ya dari jagung dan dari serbuknya sendiri dicampur dengan jagung pecah. Nah, itu yang biasa sering digunakan. Kalau media ataupun cara inokulasinya ataupun penutupannya cincin dengan koran itu biasanya bebas ya guys. Mau jagung utuh, mau jagung hancur, nah itu bebas. Penting bagaimana cara kalian melakukannya. Kecepatannya seberapa itu tergantung kalian, kelihayannya seberapa, menghancurkan dengan spatula, kemudian menuangkannya, kemudian menutup lagi dengan kertas. Nah, itu tergantung dari kecepatan kalian. Soal biaya kalkulasinya itu ya tergantung dari bahan yang kalian gunakan juga. Kalau dari cincinnya itu sekitar 70 atau 80 biji ya guys ya. Jadi kalau 1000 hanya 78.000. Mungkin kalau daerah Jawa sana mudah didapat, tapi kalau untuk kirim ke Sumatera itu lumayan mahal ongkosnya. Jadi ya biasanya orang-orang di Sumatera ini jarang yang menggunakan cincin seperti itu. Biasanya memanipulasi dari selang ataupun dari pipa paralon yang dipotong-potong. Nah, seperti itu guys. Itu lebih hemat, lebih efisien. Karena nggak harus pakai ongkos kirim, cuman ada pengerjaan pemotongan sedikit aja lah. Dan koran terus ditutup karet guys. Nah, itu tadi guys, itu yang teknik pertama yang paling standar lah ya guys ya. Dengan selang ataupun dengan cincinnya, kemudian ditutup koran atasnya dengan karet. Kemudian yang cara yang kedua, yang biasa itu guys, langsung diikat guys dengan tali plastik ataupun dengan karet yang seperti Insan contohkan di gambar yang ini. Setelah itu
tengah-tengahnya itu dikasih kapas guys. Tujuannya adalah supaya menahan ikatan itu supaya tetap ada udara yang masuk ke dalam walaupun sedikit. Karena biarpun kita ikat, tapi di bibit spora itu, bibit jamurnya itu, F2 nya itu tetap membutuhkan oksigen untuk perkembangan mereka. Jadi ya nggak boleh ikat mati. Jadi kalau kalian ikat mati itu sama aja kalian membunuh. Nggak akan ada perkembangan miselium di dalam bibit yang ikatannya terlalu kuat. Kalau dari efisiensi waktu mungkin ini sedikit lebih cepat dari menggunakan selang dan koran ya guys ya, karena kita nggak repot memasukkan selang. Kecuali kalau misalkan bibitnya itu kalian tabur dari atas saja, nggak pala membuka selang ataupun nggak perlu membuka ataupun mencabut selangnya. Tapi kalau misalkan kalian harus mencabut selang seperti yang Insan gunakan, biasanya Insan setelah disterilisasi dicabut selangnya dulu, kemudian dipadatkan lagi supaya pemadatannya itu lebih bagus. Karena saat proses sterilisasi, terutama yang langsung dibakar itu biasanya plastiknya agak sedikit memuai, jadi agak sedikit longgar dia guys locknya. Jadi setelah disterilisasi harus dipadatkan kembali supaya si locknya itu ya benar-benar padat dan maksimal lah hasil jamurnya. Jadi kemudian kalau yang diikat karet itu dikasih kapas tengahnya guys. Ini dari segi efisiensi waktu lebih cepat dan juga dari segi biaya lebih cepat juga ya guys, lebih hemat sedikit aja ya, cuman gara-gara kita nggak beli selangnya, nggak motongi selangnya, kemudian nggak butuh motongi korannya. Nah seperti itu guys. Tapi kalau dari segi ketahanan bibit ataupun daya pertumbuhan miseliumnya, ini agak sedikit beresiko ya guys ya. Karena apa? Karena mungkin dalam setiap ikatan itu kekencangannya berbeda-beda. Ada yang terlalu kencang, ada yang kurang kencang. Nah, jadi kalau misalkan kita dengan selang dan koran itu lebih efisien dan lebih aman. Lebih amannya pasti ikatannya itu stabil semua ya guys ya. Karena ditahan dengan selang itu kan. Kalian udah terbiasa menggunakan karet dan kapas ini guys, bisa lebih cepat dan lebih bagus juga guys. Yang penting terbiasa lah ya guys ya. Terbiasa. Kalau pekerjaan itu sudah terbiasa, itu sudah enak. Sudah lebih banyak potensi keberhasilannya daripada kegagalannya. Jadi usahakan kalau misalkan kalian mencoba, diingat-ingat kecepatan ataupun kekencangan ikatannya ditandai. Jadi yang berikutnya nggak terlalu kencang dan yang berikutnya nggak terlalu longgar juga, supaya hasilnya bagus. Kemudian yang terakhir, yang ini guys, yang sebenarnya Insan penasaran ya guys ya. Cuman sama masternya, sama beliau itu nggak dikasih tahu, nggak mau, dia nggak ada respon lah. Bukan nggak mau ngasih tahu, mungkin nggak ada respon ataupun dia berpikir dulu mau nggak membagikan ilmunya, membagikan tutorialnya seperti apa. Nah seperti itu guys. Nah mungkin kalian yang berada di daerah Jawa sana bisa coba ya guys. Sedikit ilmu yang Insan serap dari beliau itu menggunakan kapas kiloan. Kapas kiloan itu biasanya katanya 1 kilo itu hanya 5.000 guys. Dan 1 kilo itu banyak ya guys ya kalau kapas. Mungkin bisa jadi sekitar 100 atau 200-an lock lah untuk penutup atasnya. Kemudian cincinnya yang agak sedikit tinggi, mungkin sekitar 3 atau 4 cm tingginya. Kemudian ada mulutnya. Jadi beliau itu saat sterilisasi katanya udah dipasangi cincin itu guys. Tapi kalian harus menggunakan plastik yang tebal guys, misalkan 0,4 atau 0,5, supaya setelah disterilisasi itu kepadatan backlog tidak berkurang guys. Jadi kalian nggak perlu membuka-buka cincin. Nah kemudian satu catatan lagi, untuk menggunakan cara inokulasi yang seperti ini, biasanya kalian itu harus menggunakan bibit F2 yang medianya serbuk dan jagung halus, jagung pecah, supaya untuk mengisi cincin itu guys, nah itu bisa terisi banyak ya guys ya. Karena kalau menggunakan media jagung bulat itu isinya hanya sedikit. Pernah Insan coba hanya muat sekitar 5 atau 6 biji aja, jadi itu kurang efisien ya guys ya. Lebih baik kalian menggunakan media serbuk kayu dicampur dengan jagung halus. Insan juga dulu pernah membuat media seperti itu, cuman kelemahannya memang miselium lebih rawan mati ya guys ya. Miselium lebih rawan mati karena yang permukaan yang tersentuh langsung dengan media bibit itu hanya sedikit, hanya sebatas permukaan cincinnya itu aja guys. Jadi buat kalian yang mau mencoba teknik ini, silahkan dicoba di rumah. Kriterianya udah Insan beritahu, gunakan cincin yang tinggi, kemudian plastik yang tebal, sehingga setelah disterilisasi tidak memuai, tidak turun, kepadatan lock tidak berkurang.
Kemudian gunakan penutup kapas ya guys ya, usahakan tutupnya itu agak sedikit padat supaya udara luar itu tidak banyak masuk ke dalam. Kemudian media bibit F2 yang digunakan itu usahakan media serbuk dan jagung halus supaya itu tadi guys lebih cepat perambatannya turun ke bawah. Walaupun ya permukaan yang tersentuh dengan media itu sangat sedikit ya guys ya, tapi intensitas kecepatannya itu tadi guys seperti yang dikatakan master yang udah Insan posting itu bisa 2000 log per 3 jam dalam 2 orang ya guys ya. Berarti kan tinggal tuang tutup gitu guys. Jadi penutup kapasnya itu ikut disterilisasi ya guys ya, supaya memang steril kapasnya. Kemudian bisa ditutup dengan plastik dulu atau ada tutupnya sendiri, kemudian baru ditutup dengan kapas setelah disterilisasi. Nah mungkin itu guys penjelasan singkatnya. Semoga bisa kalian imajinasikan, semoga bisa kalian gambarkan dalam imajinasi kalian prosesnya seperti apa dan bisa dipraktekkan. Kalau Insan mempraktekkan mungkin sulit ya guys ya, karena nggak ada cincin yang model seperti itu di sini. Insan biasanya menggunakan pipa paralon. Kalau pipa paralon itu kita potong panjang dia bisa aja sih guys ya. Tapi ya itu tadi ya guys ya, kita harus mengefisiensi biaya, menghemat biaya, menghemat waktu. Insan lagi mencoba menakar bagaimana kekuatan ikatan dengan karet itu guys, karet dan kapas itu. Karena itu Insan rasa lebih cepat. Dalam waktu untuk inokulasi 350 log biasanya Insan kalau menggunakan koran dan kertas itu 2,5 jam. Ini hanya bisa sampai 1 jam lebih aja guys, nggak sampai 1,5 jam. Jadi bisa efisiensi waktu walaupun tingkat kematian ataupun tingkat kehidupannya itu masih bisa diprediksi banyak yang gagal ya guys ya. Tapi bisa kita tandain yang gagal itu kurang ikatan kuat atau kurang longgar. Nah seperti itu guys, jadi bisa kita tandain supaya kedepannya bisa diperbaiki. Terserah kalian mau coba yang mana. Kalau inokulasi dengan kertas itu udah ada Insan tutorialnya, cek aja di beranda YouTube ini di bawah, dicek, jangan ragu bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian jangan malas nonton supaya kalian itu bisa benar-benar paham bagaimana skemanya, bagaimana cara-caranya, bagaimana standarisasi yang bagus. Mungkin itu aja guys, ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting, tempatnya bising, kurang enak ya guys ya diajak cerita-cerita kita ngobrol-ngobrolnya. Jadi kita jumpa di video yang berikutnya, lebih dan kurang Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.